Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita bahas kelanjutan tentang murtad atau hal-hal yang merusak agama kita Islam, yang berupa yang nomor 2 yaitu af'al berupa pekerjaan, dan yang nomor 3 berupa akwal atau ucapan. Dari keterangan kitab Sulam Taufik. Namun sebelumnya seperti biasa mari kita baca Fatihah dulu. Al-Fatihah. Wal qismus tsani al-af'alu kasujudin li sonamin. Yang nomor 2 dari murtad atau hal-hal yang dapat merusak agama kita, yaitu adalah murtad al-af'aluh yang dikarenakan perbuatan. Contohnya kasujudin, seperti bersujud di sonamin pada berhala atau patung. Au syamsin, atau sujud pada matahari. Au makhlukin, atau sujud kepada makhluk. Nah, itu termasuk hal-hal yang bisa merusak agama, merusak keislaman sebenarnya, Islaman. Karena sujud kepada selain Allah tidak boleh. Ya, intinya perbuatan-perbuatan syirik yang seperti menyembah pada selain Allah, menyembah apa seperti itu. Itu kalau af'al. Sekarang au makhlukin akhor, atau makhluk lainnya, bersujud pada makhluk lain. Yang terakhir waqis musalis, dan ini yang paling banyak adalah bagian yang ketiga, yaitu yang akwal, ucapan. Dan ini yang paling banyak, wahya kasiratun jiddan, sangat banyak sekali, la tuhsaru minha, tidak terhitung. Ayakulah, contohnya diantaranya la tuhsaru, yang tidak terhitung. Minha, diantaranya adalah ayakula li muslimin ya kafir, au ya yahudi, au ya nasrani, au ya adimaddin, muridan annal ladzina alaihi mukhatibun minaddin. Al mukhatabu minaddini kufrun, au yahudiyun, au nasraniyun, au laisa bidinin. Seperti ucapan kafir. Nah, seperti itu ya. Kalian manggil orang Islam dengan kafir, padahal dia orang Islam. Atau Yahudi, Nasrani, atau orang yang tidak punya agama. Orang yang tidak punya agama, seperti itu ya. Atau mungkin ya seperti itulah, panggilan-panggilan yang mentiadakan agama seseorang padahal dia itu orang Islam, itu malah merusak agama kita sendiri. Yang tidak punya agama, misalnya muridan annalladzi alaihi mukhatab, annalladzi alaihi al-mukhatabu minaddin kufrun, dengan bermaksud bahwa orang yang menjadi mukhatab atau lawan bicaranya itu adalah orang kafir, artinya tidak punya agama. Atau yang dimaksudnya adalah au Yahudi, atau dimaksudkan Yahudi, atau au Nasrani, atau Nasrani. Au laisa bidinin, atau memang tidak punya agama. Baik yang dimaksudkan ya adimaddin, orang yang tidak beragama. Orang yang mengatakan itu muridan, bermaksud annalladzi alaihi, bahwasanya si mukhatab atau orang lawan bicaranya, ya, mukhatabnya itu adalah tentang agama. Dari lafal-lafal agama itu yang dimaksud adalah kafir, orang kafir atau orang Yahudi atau orang Nasrani. Aula sabidinin, atau memang tidak punya agama. Terus selanjutnya wakasuhriyati bismin min asma'ihi. Jadi mengatakan orang tidak punya agama padahal orang itu punya agama bisa jadi menyebabkan murtad.
Atau wakasukhriyati bismin min asma'ihi ta'ala atau menghina, ya, mencela nama-nama dari Asmaul Husna, nama-nama dari nama Allah Asmaul Husna, atau meremehkan janji Allah, atau meremehkan janji siksaan Allah. Mimman la yakhfa alaihi nisbatuhu dzalika ilaihi. Yang jelas-jelas itu sudah pasti, tidak diragukan lagi, sudah jelas bahwa itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya lagi wa ka'ayyakula law amarani Allah bikada lam af'alhu. Atau orang itu berkata seperti ini, andai Allah memerintah saya seperti ini atau melakukan hal ini, maka saya tidak akan melakukannya. Itu juga termasuk ucapan yang bisa merusak keislaman kita. Sehingga kita wajib taubat dan mengucapkan kalimat syahadat agar kembali lagi ke Islam. Awalau suratil kiblatu fi jihati kada ma sallaitu ilaihi, atau berkata seperti ini, andaikan kiblat itu oleh Allah dipindah ke sini atau ke sini, maka saya tidak akan salat ke sana. Atau ucapan seperti ini lagi, aulau a'tani Allahu al-jannata ma dakhaltuha mustakhifan aw mudhiran lil inadi fi kulli. Atau berkata seperti ini, andaikan Allah memberiku surga, maka aku tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, itu dengan niatan karena ingin meremehkan, dalam hatinya dia bermaksud meremehkan atau ingin menampakkan bahwa dia menentang pada Allah dalam segala ucapannya tadi. Itu juga bisa merusak keislamannya. Wa ka'ayyakula law akhadani Allah bi tarkis sholati ma ana fihi minal maradi dhalamani. Atau berkata seperti ini, andaikan Allah itu menyiksa saya gara-gara saya tidak sholat, padahal saya lagi sakit, berarti Allah telah dolim pada saya. Nah, ucapan seperti itu juga bisa merusak keislaman kita. Auqalah li fi'lin hadasahada biwairi takdirillah, atau mengatakan sebuah kejadian yang terjadi, mengatakan ini bukanlah takdir Allah. Nah, seperti itu. Maka itu juga termasuk ucapan yang bisa merusak keislaman. Walau syahida indi al-anbiya'u al-malaikatu au jami'ul muslimina bikada ma qabiltuhum. Andaikan para nabi, malaikat dan semua orang Islam menyaksikan padaku, bersaksi dengan seperti ini, maka saya tidak akan menerimanya. Seperti itu, ucapan seperti itu juga bisa merusak keislamannya. Au qalah la af'alu kadza wa in kana sunnatan bi qasdil istihza, atau mengatakan seperti ini, saya tidak akan melakukan ini meskipun ini sunat, saya tidak akan melakukan salat rawatib, saya tidak akan puasa sunnah Senin Kamis meskipun sunat, namun maksudnya itu untuk meremehkan. Itu juga bisa menyebabkan keislaman kita rusak. Aulau kana fulanun nabiyyan ma amantuhu bihi, atau berkata seperti ini, andaikan dia adalah seorang nabi, maka saya tidak akan beriman padanya. Au a'tahu ilmun fatwan faqala is hadas syar'u muridan al-istighfafah, atau berkata ada orang alim mengasih fatwa padanya, artinya diberitahu hukumnya seperti ini. Au a'tahu alimun fatwan faqala ishhada syekh, masa berhukum ngajiyah. Nah, dia berkata seperti itu kalau dalam bahasa Madura, atau masa sih kayak gitu, masa sih syariat kayak gitu, mana ada muridan al-istighfafi, dan dia bermaksud untuk meremehkan. Padahal itu sudah jelas, itu hukum yang syariat yang sudah jelas, dikasih tahu sama orang alim malah dia meremehkan, malah dia membuli, menghina, seperti itu. Maka itu juga termasuk ucapan yang bisa merusak keislaman kita. Jadi hati-hatilah dalam berucap. Au qalah laknatullah. Kita lanjut lagi pembahasannya besok tentang contoh-contoh
ucapan-ucapan yang merusak keislaman. Sekarang kita makna dulu. Wal qismus tsani utawi bagian kang kaping loro al af'alu iku bangsa kelakuan kasujudin agati koyok sujud di sonamin maring berhala aw samsin utawa srengenge aw makhlukin utawa makhluk akhir kang wene. Wal qismus sadis utawi kang kaping telu al aqwalu kang murtad kang bangsa pengucap wahya utawi aqwal kasiratun iku akeh jiddan kelawan nemen atuh sor kang ora kehitung apa aqwal min haiku setengah saking aqwal ayakule ku yen ngucap sawang di muslimin kedua wong muslim ya kafir he kafir aw yahudi aw tawa he yahudi aw ya nasrani he nasara aw ya adimadene wong kang ora andhoeni agama muridan halene co annal ladzi ing satene perkara alih ngatasi alladzi alaihi ngatas alaihi kang tetep ing atas alladzi al muhatim sapa muhatim min adina sing agama kufrun ing kafir kufrun iku kafir aw yahudiyun utawa iku yahudi aw nasraniyatun utawa nasara aw la sebidainin utawa wong kang ora andhoeni agama aw la utawa ora ana bidainin iku andhoeni agama wa kasukhriyatin koyo ngino bismin si kalawan siji jeneng min asma'ihi ta'ala saking pira-pira jeneng Allah taala awak dhewe utawa janjine Allah awak dhewe utawa siksane Allah miman saking wong layah kang ora sama laleh ing seman nisbatu dalika apa nisbati mengkono-mengkono kabeh ilahi maring Allah Subhanahu wa taala. Wa kaya kulan itu ngucap semua wong lau amron lamun merintah ning kula Allah subhanahu wa ta'ala kalawan mengkene lam af'al moko ora bakal nglakoni sebab ingsun ing kade. Aw lau syarat atau lamun hati al kiblat apa kiblat fi jihati kade ing dalam arah mengkene masullah itu moko ora bakal salat sebab ingsun ilahi maring kiblat. Aw utawa lau a'tani maring ini ing kula Allah subhanahu al jannata ing swarga madkhal tu moko ora bakal mlebu sebab ingsun ing jannah mustakhifan hale ngremiaken mudhiron tur martilaaken lil inadi maring nentang fil kulli dalam sakabehane wa kaya kulan ento ngucap sapa wong lau akhadha lamun nyiksoni ing kula Allah subhanahu wa ta'ala salat kalau sebab ninggal salat ma'ama ing dalam sanane barang ana kang utawi ingsun fi ku tetep lemah nan marodi rupane saking loro zalamah moko zalim sapa Allah ing kula au qala ta dawu sapa wong lin maring siji kelakuan hadas kang anyar teko apa fi'il hada taw iki bi ghairi taqdirillah iku kelawan liyane takdiri Allah. Aula syahida tawa nyakseni sapa wong lau syahida tawa pengucap lau syahida lamun nyakseni indi ing dalem seding kula al anbiya sapa pira-pira nabi awil malaikat tawa pira-pira malaikat au jamaul muslimin tawa sakabehane pira-pira muslim. Bi kada kelawan mengkini ma qabil tu moko ora bakal nrimo sapa ingsun hum ing kabeh. Au qala ta dawuh sapa wong la af'alu ora bakal nglakoni sapa ingsun kada mengkini wa ing kana senen ojo ana apa kada sunatan iku sunat bi qasdil istihza'i kalawan nejo ngremiaken. Au law kana utawa ngucap law kana lamun ana fulanun sapa fulan nabi niku nabi ma amantu moko ora bakal iman sapa ingsun bi kalawan fulan. Au aqdahu utawa lamun maringi au aqdahu utawa maringi ing wong alimun sapa wong alim fatwa ning siji fatwa faqal moko ngucap sapa wong is takondi hada syan utawi iki syara utawi iki syariah muridan hale nejo al istighfafa ing remiaken sekarang wal qismusani tining bagian si nomor 2 al af'alu panika kelakuan kasujudin akad sujud li sunamin de patung au syamsin utawa areh au makhlukin utawa makhluk akhir selain wal qismu tining bagian asal nomor 3 al aqwalu panika an berempan mengucap wahya tining aqwal kasiratun panika banyak jiddan kelaban nongkuan la tuhsur setak kebitong minha panika setengah dari aqwal ayakulah yang tong ngucap masyarakat orang di muslimin dan orang Islam iya kafir he kafir au yahudi he orang yahudi au nasrani he orang nasara au laisa andabiddin he orang setan di agama muridan kelaban maksud annal ladzi sa'una perkara alaihi atas semua al-mukhatibu pun apa orang se lawan bicara orang se ngocak se acak ngocak minad dini dari agama
kufrun panika kafir au yahudiyun utawa yahudi au nasrani utawa nasara au laisa utawa bidinin utawa orang setandi agama. Wa kasuhriyati ban akati nyaleh bismin dek kelaban situng asmah min asmahillahi ta'ala di depan asma Allah ta'ala. Awa andihi utawa cincin Allah ta'ala awa andihi utawa siksana Allah ta'ala miman dari orang layak fasi tak samar alaihi atas man nisbatu dalika menapa anisbataki kak disekapi ilahi maring Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaya kulaban akati yang tong ngucap besar orang lau amarah lamun merintani dek kaulah Allah besar Allah bikada kelaban kak dintoh lam af'al maka tak bakal ngelakoni pasira kaulah huda kada aulau soroh tabah lamun tati al kiblat menapa kiblat fi jihati kada in dalam arah kak disah masalah itu maka tak bakal asolat pasira kaulah ilaiha da kiblat aulau akto tabah lamun marengi ni dak kaulah Allah pasira Allah al jannah dak surga ma ada maka tak bakal masuk pasira kaulah hada jannah mustakhifan tengkanlah ngaremiaki au mudhiron atau nampaki lil iyadin tentang Allah fi kulli dalam sakabina kak bisa mengucap wa kaya kula tabayang tong ngucap besar orang la akhadha lamun nyiksah ni dak kaula Allah besar Allah bitarki salat kalaban sebab ninggal salat ma'ama dalam salat barang anasik pasir kaula fihi panika tetap ing dalam ma minal maradi rokana dari sake au dolamani maka dolim besar Allah ni dak kaula au kala tabayang ngucap sapa orang li filin dak situng kelakon hadasa se anyar hada tining panika kelakuan bi ghairi takdirillah panika kelaban lain takdir Allah. Allah syahida tabang ngucap seorang orang lau syahida lamun anyaksene indi dalam sanding kaulah ndak kaulah al anbiya wa syarah para nabi awil malaikat pan berpan malaikat au jami'ul muslimin ta sakabin orang muslim bikada kelaban kak ditoh maka qabil tu maka tak bakal nerima pasar kaulah hum ndak kabi. Jadi pengucapan kata-kata seperti itu bisa menyebabkan kita itu rusak agamanya. Jadi harus tobat baca syahadat seperti itu. Wa qala lamun ada bu pasira orang la af'alu tak kira nglakoni pasira kula kada nikah. Wa ing kana sanajan bada menapa kada sunatan menikah sunat. Because din ihza kalaban maksud angaremiaki. Walau kana atau ngucap lau kana lamun bada fulan pasira fulan. Nabiyan menikah nabi ma amantu maka tak kira iman pasira engko bihi kalaban fulan. Awak tahu tabah maring huda orang ilmu alimun pasal orang alim fatwa situng fatwa hukum syariat faqala pas aja awak pasal orang kala ishhada iska di mahada syariat epon muridan halaya saja al istighfar pada ngeremiaki wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan tentang murtad yang kedua af'al dan aqwal sebagian dan besok kita lanjut lagi bila ada keterangan tadi ataupun bacaan yang salah bahwa menafsir kalau ada yang benar bahwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.